Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Dasar-dasar Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Muhammad Nur Rifki Alvarez dengan NIM 1262042021008, dan yang kedua dengan saya sendiri yaitu Nurul Faradiba dengan NIM 1262042021119. Latar belakang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah SWT. Jika manusia hidup dalam dunia ini tanpa mengenal tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka jelas bagi mereka sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, apalagi menjadi hamba yang beriman. Dalam kaitannya pernyataan di atas, dapat diberikan definisi bahwa kita perlu mempelajari suatu hal yang lebih dalam tentang Islam. Oleh sebab itu, dalam PPT ini akan ada pembahasan mengenai dasar-dasar pendidikan dalam Islam, yaitu menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama adalah pengertian dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar secara bahasa berarti alas, fondasi, pangkal atau pokok segala sesuatu. Menurut Ramayulis, dasar adalah landasan berdirinya sesuatu. Maka fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Hal ini seperti yang sudah dipesankan Rasulullah agar umat Islam tidak tersesat dalam menjalani hidup. Sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan Islam menurut Al-Quran. Islam memberikan perhatian yang sangat signifikan terhadap pendidikan. Secara normatif, perhatian itu bisa dilihat dari kandungan Al-Quran tentang pendidikan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat sekitar 1.500 ayat yang secara langsung maupun tidak langsung menyinggung pendidikan. Bahkan ayat yang pertama turun dimulai dengan ayat yang mengandung konsep pendidikan Islam. Sehingga dipahami dari ayat itu bahwa tujuan Al-Quran yang terpenting adalah mendidik manusia melalui metode bernalar serta syarat dengan kegiatan ilmiah, meneliti, membaca, mempelajari dan observasi terhadap manusia sejak masih dalam bentuk segumpal darah dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kelebihan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam tampak pada metode yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga dalam konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk menciptakan individu yang berilmu dan beriman, senantiasa mengesahkan Allah, serta mengimani hari akhir. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi dasar pendidikan Islam antara lain. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengandung kewajiban belajar atau mengajar. Kemudian yang kedua surat Ar-Rahman ayat 1-4 tentang subjek pendidikan. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 170 tentang objek pendidikan atau anak didik. Yang keempat, surat An-Nahl ayat 125 tentang metode pengajaran. Dan yang kelima, surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang ilmu dan lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu dasar-dasar pendidikan Islam menurut As-Sunnah. Selain Al-Quran, dasar pendidikan Islam adalah As-Sunnah.
atau al-hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan yang harus diikuti, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Orang yang mengkaji kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui bahwa beliau benar-benar seorang pendidik yang agung. Pendidikan Islam menyebut dan memberikan predikat The Prophet Muhammad was the first citizen of this nation, its teacher, and its guide. Yang maksudnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah warga pertama dan sekaligus sebagai guru dan pembimbing masyarakat. Pada hakikatnya, keberadaannya ditujukan untuk mewujudkan dua sasaran, yaitu yang pertama, menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bilbayinati wazzubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, keterangan-keterangan atau mukjizat dalam kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan Al-Quran. Metode pendidikan, misalnya, menjadikan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ataupun anak-anak sebagai sarana penanaman keimanan. Yang keempat yaitu dasar-dasar pendidikan Islam menurut ijtihad. Selain Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, ijtihad juga bisa dijadikan dasar pendidikan Islam. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ahli syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum Islam dalam hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di Indonesia, usaha dan kegiatan pendidikan Islam dilaksanakan dengan berpedoman kepada falsafah hidup, Pancasila. Semua ajaran agama yang ada tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dalam bernegara dan bermasyarakat. Islam sebagai salah satu ajaran agama yang mempunyai penganut mayoritas harus pula diamalkan oleh pemeluknya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, kesimpulannya adalah sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun perlunya menggunakan ijtihad karena semakin banyak masalah yang berkembang di bidang pendidikan dan diperlukan ide-ide baru terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama berpendidikan Islam yaitu untuk membina pribadi hamba Allah yang selalu taat dan takwa kepada Allah serta dapat menjalani kehidupan yang bahagia di dunia ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sumber pendidikan Islam harus berpedoman pada dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, hal ini merupakan landasan terpenting pendidikan Islam, dan tentunya juga berkaitan dengan hasil pemikiran manusia atau ra'yu, selama tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.